kemudian BKKBN itu menambah tuh ya remaja yang akan menjadi calon pengantin. Iya, menjadi calon pengantin. Jadi sebelum menjadi catin ya mereka sudah dilakukan edukasi terkait dengan bagaimana persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Itu mereka sudah dikasih tahu bahwa ini loh yang harus Anda tahu. Ada 5 transisi kehidupan remaja, itu kita sampaikan ya terkait dengan kesehatan reproduksi. Assalamualaikum, apa kabar pemirsa Buka Mata News? Berjumpa lagi bersama saya Nana Jamal dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional. Tentunya bagaimana kabar dari keluarga Anda semua dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat. Dan terkait dengan Hari Keluarga Nasional itu sendiri, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini sangat memperhatikan bagaimana keluarga-keluarga khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Anda Hajah Andi Rita Mariani MPD, atau kita panggilnya Ibu Rita. Ibu Rita. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, baik. Walaupun agak kayaknya lumayan udah capek ya Bu ya. Soalnya kita ini talk show-nya udah sore hari, udah banyak sekali schedule dari pagi. Ngapain aja Bu dari pagi Bu? Dari pagi kantor, kemudian kami melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan Satgas. Satgas apa nih Bu? Stunting. Oke. Ya, ada yang ada di Kabupaten Goa. Oh, yang ada di Kabupaten Ini baru Goa. kami balik dari Kabupaten Goa, lanjut di kantor menyelesaikan di pagi hari rapat terkait dengan peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-29 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kita rencanakan itu tanggal 21 Juli ya. Setelah peringatan di tingkat nasional yang insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Presiden, itu tanggal 7 Juli di Kota Medan, Sumatera Utara. Berarti nanti akan bertolak ke Kota Medan untuk mengikuti kegiatan tersebut Ibu. Amin, semoga selalu sehat. Nah, ini kalau dalam sehari nih Bu Rita, biasanya nih kalau ada agenda seperti ini, biasanya bisa sampai ke berapa tempat Bu sehari? Kemarin itu sampai 6 ya. 6. Itu dalam rangka apa? Kemarin dulu juga begitu. Ya, saya selesaikan di 2 hotel. Kemudian virtual, ya saya harus ke Maros, ya sudah itu balik lagi, saya harus ke Goa, ya kebetulan kami diundang, ya kemudian kemarin juga Kota Makassar, ya saya juga diundang, kemudian ya sabrek deh itu, ya kemarin diundang juga dari perguruan tinggi, ya itu hasil kerjasama antara BKKBN dengan Universitas Hasanuddin khususnya untuk pelaksanaan KKN tematik, ya diundang juga jadi narasumber, ya virtual, tapi kan tetap membutuhkan tenaga dan pikiran ya. Betul. Nah, Ibu berbicara terkait dengan Hari Keluarga Nasional, Ibu, yang menjadi isu utama nih, yang akhirnya bisa dikatakan sudah menjadi isu nasional adalah terkait dengan stunting itu sendiri. Agak berat biasanya kalau kita mau langsung bicara soal data, apalagi soal stunting yang ada di Sulsel. Jadi kita mau yang santai-santai dulu nih Bu. Yang saya mau tanyain, apa data juga bisa. Data di belakang, tetap ada data tapi di belakang. Jadi kita mau nanya dulu, stunting itu sebenarnya kenapa stunting itu akhirnya menjadi isu nasional saat ini Bu? Apalagi di Sulawesi Selatan, yang kalau kita bilang, masa di Sulsel bisa ada stunting Bu? Apalagi kalau makanan dah. Apalagi Sulsel salah satu daerah lumbung. Nah, lumbung itu dia. padi. Jadi begini, mungkin kenapa sih dia menjadi penting untuk kita bicarakan dan itu menjadi isu nasional, ya. Mungkin kita sepakat dulu deh itu apa itu stunting, ya. Jadi stunting ini adalah gangguan atau gagal tumbuh pada baduta, ya,
yang dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi pertama pada saat sudah terjadi kehamilan itu di situ, dimulai dari situ. Udah start ya, dari situ ya. Dan itu sifatnya kalau stunting ini ya kronik. Jadi bukan berarti detik ini saya tidak mengkonsumsi gizi yang dibutuhkan langsung stunting, enggak. Tapi itu dalam waktu yang lama ya. Tetapi sekali lagi bahwa itu dimulai dari 1 hari ya. 1000 hari pertama kehidupan. Berarti hari pertama sampai 9 bulan itu harus betul-betul kita tahu bahwa kondisi ibu hamil itu betul-betul dia itu siap untuk hamil ya, sehingga yang namanya stunting itu dari awal kita sudah bisa cegah ya. Nah, kemudian setelah lahir ya dan sampai 2 tahun. Nah, itu harus terjaga betul karena golden age itu kan 0 sampai 2 tahun itu yang harus yang hati-hati benar ini. Seorang ibu harus menjaga betul ya seperti apa gizi yang dibutuhkan itu anak. Kemudian seperti apa pengasuhan tumbuh kembang anak yang harus betul-betul kita ikuti ya. Seorang anak itu harus diikuti. Oh, apakah dia punya timbangan naik? Seperti apa pertambahan panjang ya? Kalau masih bayi kan nggak bilang tinggi karena belum bisa berdiri, makanya dikatakan panjang ya. Apakah ada kenaikan? Ya itu semua kan harus kita lihat ya. Jadi sekali lagi bahwa itu dimulai dari kita mulai dari 1000 hari pertama kehidupan ya, berarti sampai 2 tahun. Karena rata-rata stunting itu dilihat rata-rata usia 2 tahun. Ya, itu. Baru kelihatan di usia 2 tahun. Iya. Tetapi indikator untuk melihat itu udah kelihatan. Ya. Salah satu contoh yang kita bisa berikan karena BKKBN pendekatannya ini kan pendekatan keluarga. Ya, sekali lagi pendekatan keluarga, bukan pendekatan individu. Jadi bukan hanya kepada ibu hamil misalnya ya, tetapi ya tentu support dari keluarga. Suami harus tahu, harus paham bahwa kondisi istri itu seperti apa. Jadi udah nggak bisa bilang ya Bu, saya ini laki-laki atau apa saya dengan perempuan hamil. Harus disupport karena pada saat hamil kan seorang ibu hamil itu nggak bisa stres, apalagi dimarah-marahin, diapain nggak bisa. Itu mempengaruhi janin ya. Nah, terus begini, 1000 hari pertama kehidupan, jadi saya mungkin jelaskan dengan adanya Perpres 72 ya. Jadi Perpres 72 ini tentang percepatan penurunan stunting, kemudian lahir lagi Perban ya BKKBN. Nah, ada nomor 12 ya. Inilah yang menjadi acuan kita dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Nah, sekarang sesuai mandat Bapak Presiden, Kepala BKKBN ya, itu diberikan mandat sebagai ketua ya, ketua pelaksana ya, percepatan penurunan stunting di Indonesia atau tingkat nasional. Kemudian kita tindak lanjuti sampai ke provinsi. Provinsi itu wakil gubernur, kemudian kabupaten kota itu adalah wakil bupati, wakil wali kota ya. Kemudian tingkat kecamatan itu camat. Kemudian tingkat desa, kelurahan ya, kepala desa dengan lurah ya. Inilah yang TPPS ya, kalau kita singkat dengan TPPS, tim percepatan penurunan stunting, itu kita sudah bentuk. Alhamdulillah Sulawesi Selatan itu termasuk 10 yang tercepat loh membentuk. Ya. Membentuk Tingkat provinsi alhamdulillah udah, tingkat kabupaten kota, 24 kabupaten kota udah selesai. Berarti dibentuk. ini tampaknya sangat serius nih Ibu. Oh serius, karena pengorganisasian di dalam pelaksanaan itu udah jelas ya. Siapa yang melaksanakan apa itu ada bidang-bidangnya ya. Tentu TPPS ini adalah fungsinya adalah mengkoordinasikan, dia melakukan pemantauan seperti apa ini. Ya, itu berjenjang sampai ke tingkat desa, kelurahan. Jadi itu udah jelas ya. Kemudian BKKBN menawarkan dan inilah yang kita laksanakan sekarang ya. Jadi pendekatan keluarga, kemudian dimulai dari hulu. Dari hulunya. Dimulai dari hulu ya. Dimulai dari hulu. Sasarannya itu adalah ya, 1 catin calon pengantin. Jadi karena belum memproses anak tapi sudah harus ada ilmunya. Tapi akan saya tambahkan lagi. Ada lagi tambahannya. Iya, sebentar saya tambah ya. Ya. Kita mulai dari catin. Karena calon pengantin inilah yang akan jadi calon ibu dan dia akan hamil. Ya, namanya kalau
kawin, ujung-ujungnya yang ingin punya momongan, ya. Akhirnya kita catin, jadi sasarannya itu calon pengantin, ibu hamil, ya. Kemudian pasca salin, baduta, ya. Berarti setelah melahirkan seperti apa, kemudian seperti apa dengan badutanya, bawah 2 tahun, ya. Kemudian BKKBN itu menambah tuh ya, remaja yang akan menjadi calon pengantin. Iya, menjadi calon pengantin. Jadi sebelum menjadi catin ya, mereka sudah dilakukan edukasi terkait dengan bagaimana persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Itu mereka sudah dikasih tahu bahwa ini loh yang harus Anda tahu. Ada 5 transisi kehidupan remaja, itu kita sampaikan. Ya, terkait dengan kesehatan reproduksi. Makanya di BKKBN itu udah lama ini ya. Ada tagline-nya khusus untuk remaja. Sejak kapan Ibu? Salam genre ya. Udah berapa tahun yang lalu itu sudah ya. Berapa tahun yang lalu kita ya. Sudah. Jadi ini salam genre ya. Makanya ada duta genrenya juga. Ya, ini kan ada maknanya, enggak sekedar salam. Apa nih, Bu? Ya, ini adalah zero, nol. Nol apa nih, Bu? Ya, artinya zero kan yang namanya hubungan seks di luar nikah. Yang kedua, ya jangan sentuh. Ya, jangan seks di luar nikah. Jangan sentuh sebelum menikah. Ya. Yang kedua, jangan hamil di usia muda. Yang ketiga, jangan sentuh yang namanya nafsah. Zero kan ini. Makanya salam genre, salam. Dan itu mulai diinformasikan kepada para remaja. Ya, remaja. Dan itu kita ada organisasi untuk kita bentuk. Ya, ada kelompok kegiatan namanya kelompok PIK remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, itu dibentuk di tingkat SLTP, SLTA, dan juga ada di perguruan tinggi. Wah, ini menarik. Tapi kita lebih getol ini SMP, SLTA, karena di sini kan banyak kasus. Nah, Sulawesi Selatan. Iya. Nah, ini menarik. Ya, ini seluruh Indonesia ini. Seluruh Indonesia, tapi kok ini menarik nih, utamanya di Sulawesi Selatan, di daerah-daerah yang juga tinggi pernikahan mudanya. Betul. Dan itu kita bentuk. Seberapa susah nih Bu untuk memberikan pemahaman? Jadi begini, BKKBN itu menelurkan kebijakan supaya memudahkan kita memberikan edukasi KIE kepada masyarakat. Makanya dibentuklah itu kelompok. Kalau satu-satu kan luar biasa tuh susahnya itu ya. Makanya dibentuk kelompok, kemudian kelompok ini itu kita bentuk 2 jalur. Ada 2 jalur ya. Ada jalur pendidikan, berarti dibentuk di sekolah, termasuk madrasah ya, yang dibawa naungan Kementerian Agama ya. Kemudian ada jalur masyarakat. Jadi kita memberikan juga ruang kepada mereka yang misalnya kalau ada putus sekolah, itu diberikan ruang dalam memberikan sekali lagi terkait dengan persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Tapi, luar biasa itu ini ya. Kan kita bicara di daerah ya. Seluruh daerah dibentuk. Nah, kita bicara soal daerah-daerah dibentuk yang dibentuk, ada hal tabu-tabu yang kadang masih susah untuk dibahas. Itulah tantangannya BKKBN. Gimana itu Bu untuk bisa melewati tantangan tersebut? Ya, tantangan seperti itu tentu strategi ada ya. Jadi kalau memang orang ikhlas untuk membantu masyarakat, namanya memberikan pelayanan, Tuhan selalu akan memudahkan itu ya. Jadi memang niat itu betul-betul jitu ya dalam memberikan layanan. Jadi memang kalau kita melihat budaya yang ada di sini itu seperti ini. Kalau misalnya sudah tamat SMP, ada yang lamar udah kasih kawin supaya bebas gitu. Ada yang memang dari kecil sudah dijodohkan. Ada yang merasa tabu kalau ada anak gadis sampai sudah tamat SMA nggak kawin-kawin. Ya, itu semua ya. Nah, kemudian belum persoalan teknologi informasi yang begitu pesat dan sangat sulit dibendung mereka untuk mendapatkan yang namanya video, hal-hal yang tidak senonoh dia omong kosong itu anak-anak kalau dia tidak buka. Memang buka yang lain-lain positif sih. Tapi setelah kita buka kan ada yang muncul yang macam-macam. Yang namanya remaja, coba deh dibuka. Dia lihat, coba deh itu ya. Ya itulah, disinilah memang tantangan berat bagi BKKBN. Tapi kita ada kebijakan. Ya, yang pertama, kami punya penyuluh lapangan KB. Ya, itu berada di tingkat lapangan, di lini lapangan. Mereka ditempatkan di desa. Nah, itu salah satu tugasnya adalah memberikan
edukasi pada adik-adik remaja ya, dan bukan hanya remaja, keluarga yang punya remaja. Oke. Ya, jadi anaknya tahu, orang tuanya tahu. Nah, sekarang seperti apa mereka melakukan itu kegiatan? Susah itu, susah. Karena ada orang yang ngapain ngurus-ngurusnya anak saya, duitnya saya, ya kan gitu ya. Itu gimana Bu dapatkan Ya. pernyataan seperti itu? Ya, kalau dengan pernyataan seperti itu, kami tuh nggak habis akal ya. Kalau misalnya pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh, teman-teman kader, ya ada tokoh masyarakat, ya apakah itu tokoh formal, ya tentu dari pemerintah, tokoh masyarakat yang memang termasuk tokoh yang disegani, ya itu kita melakukan kerjasama. Makanya mereka itu adalah mitra kami, ya dalam memberikan informasi ya tentu kepada masyarakat ya. Kita juga bekerja sama dengan Kementerian Agama. Tentu misalnya di masjid, di gereja ya atau di pura dan seterusnya. Itu kita lakukan itu. Karena memang layanan seperti ini nggak ada ruginya. Ya, kita berikan baik itu mereka yang punya remaja, tentu anak remaja yang langsung ya kesasaran remaja ya. Itu yang kita lakukan. Jadi setelah Satgas ini kemudian terbentuk dari terakhir 2020 itu sudah 30% ya Bu ya di Sulawesi Selatan ya tingkat stuntingnya itu sendiri. Oke, jadi begini ya. Tahun 2000 kita mulai 2019 ya, 2019 masuk 2020, 2021 ya. Terakhir ini 2021 angka jadi angka stunting di Indonesia itu berdasarkan SSGI. Jadi ini ada survei yang dilakukan dan itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Survei ini menjadi alat untuk mengevaluasi. Ya, dan inilah yang kita gunakan dalam perumusan kebijakan ya. Untuk nasional stunting di tingkat nasional itu 27,4%. 27,4% nasional. Oke, nasional. Ya, tertinggi itu kan ada di NTT, Sulawesi Barat, ya itu. Ada 12 provinsi termasuk yang tinggi. Tapi 7 provinsi itu yang akan menjadi sasaran. Kenapa? Menjadi prioritas dari 12 ya. Kenapa? Karena kontribusinya kalau stunting itu besar, karena sasarannya itu besar di wilayah ini. Ada 7 ini provinsi ya. Nah, kemudian Sulawesi Selatan, ya kita itu berada di angka nasional itu 24,4%. Sekali lagi ya, ada kesalahan tadi, mohon maaf. Nasional itu 24,4%. Untuk Sulawesi Selatan 27,4%. Mohon maaf, tadi ketukar ya. Nah, kemudian kita lihat mana sih yang paling tinggi, mana yang paling rendah ya. Yang paling rendah itu adalah Kota Makassar, 18,8%. Yang paling tinggi itu adalah Kabupaten Jeneponto, 37,9%. Ya, itu. Kemudian Takalar, Maros, itu masuk. Ya, itu masuk. Nah, ini masih bisa kita katakan bahwa tidak terlalu jauh. Apalagi Maros, Takalar, ini tidak terlalu jauh dari kota. Bisa dikatakan bahwa Maros ini adalah penyangga Kota Makassar. Goa juga 33%. Nah, ini bagaimana nih Bu? Ya. Apa yang sulit untuk melakukan penurunan? Tapi kan kalau lagi-lagi penurunan itu cuma sebatas angka. Yang kita harapkan bahwa betul-betul stunting itu kemudian bisa memang begini. Sebenarnya untuk Sulawesi Selatan dari 2019 sebenarnya Sulsel itu bagus sekali karena kita mampu menurunkan itu 3% dalam tempo yang tidak terlalu lama. Jadi 3% itu kalau nggak salah 2019-2021 itu 3% kita mampu turunkan ya. Ya itu Sulawesi Selatan. Nah sekarang target yang harus dicapai itu kan 14%. Ya, masih jauh ya Bu. 2024. Nah sekarang kita masuk 2021, 22, 23, 24. 2 tahun lagi Bu. Sekarang ini kita bukan di 2021, 2022 dan sekarang udah masuk triwulan kedua, Juni. Itu. Jadi semester 1 berarti tinggal 6 bulan ya. Tapi tentu harus kita optimis. Kenapa? Karena itu tadi dengan peraturan presiden yang turun itu udah lengkap sekali. Tinggal implementasinya seperti apa. Ya, kuncinya adalah kolaborasi. Ya. Dia tidak bisa
percepatan penurunan stunting deh di pundaknya kementerian enggak bisa karena dia sangat kompleks. Oke. Ya, ada pendekatannya juga kan ada dua, ada sensitif, ya, ada spesifik. Oke. Kalau itu sensitif berarti ya seperti BKKBN memberikan edukasi, ya itu sensitif, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat pendekatan ya seperti kuratif, ya itu tentu kan dari dinas kesehatan karena itu dalam pengobatan, itu contoh-contoh ya. Misalnya ada kita temukan karena ini adalah sasaran, ya menjadi sasaran percepatan penurunan stunting ada seperti ibu hamil, ya apakah ibu hamil tidak anemia, ya yang memastikan itu TPK. Nanti saya jelaskan organisasinya seperti apa. Ini kan sudah ada satgas yang turun. Bagi orang-orang awam pasti akan mempertanyakan seperti ini. Ini cuma satgas aja nih yang turun. Cuman dilakukan sosialisasi, informasi. Nah, padahal salah satu alasan kemudian stunting ini bisa terjadi karena kekurangan gizi itu adalah masalah ekonomi. Ya, oke. Ya. Sekali lagi tidak selamanya yang punya penghasilan ekonomi yang bagus itu tidak stunting. Ada yang mapan dari aspek ekonomi tapi stunting. Kenapa? Pemahaman, dia nggak tahu, nggak peduli. Bisa jadi tidak tahu, tidak peduli, ya tentang gizi apa sih yang harus diberikan, tentang pengasuhan tumbuh kembang anak itu seperti apa, kan harus dilihat, dipantau. Tapi kalau hanya diberikan kepada babysitter juga nggak dikasih tahu, susah itu ya. Makanya yang diberikan itu yang mengasuh supaya betul-betul dia jaga betul itu anak ya. Nah, sekarang begini, kita masuk ke pengorganisasiannya seperti apa ya. TPPS tadi kan udah dibentuk sampai ke tingkat lini lapangan desa. Sekarang kita lihat di TPPS itu ada juga kita bentuk di dalam namanya Satgas. Satuan tugas untuk Sulawesi Selatan itu ada 20. 4 yang Satgas provinsi, 16 Satgas kabupaten yang disebar di 24 kabupaten. Karena ya minimal 20 kecamatan itu Satgas. Ada satu yang akan membantu melakukan koordinasi ya. Kemudian TPPS Satgas kemudian juga terbentuk dan itu sudah terbentuk tahun 2021 kemarin ya. Namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga. Yang kurang lebih 6.000 sekian ya, udah terbentuk di Sulawesi Selatan. Itu terdiri dari bidan, ada kadernya PKK, kemudian ada kadernya KB. Kategori keluarga yang mendapatkan TPK ini. Ya, ini yang namanya Tim Pendamping Keluarga. Mereka adalah yang akan bertugas memastikan bahwa seluruh yang itu masuk di Ranpasti itu Rencana Aksi Nasional ya. Salah satunya adalah tentang data, penyediaan data seperti apa, kemudian bagaimana pendampingan dilakukan kepada Catin, kepada PUS, calon ibu, itu semua yang dilakukan kepada Baduta ini, ibu yang milik Baduta ya. Itu yang semua dilakukan, memastikan bahwa mereka yang jadi sasaran itu sudah mendapatkan pendampingan. Ya, khususnya bagi mereka yang masuk pada keluarga berisiko stunting. Kemudian satu lagi, kami itu ada juga membentuk tim audit stunting. Ya makanya saya bilang dengan Perpres lengkap itu dia punya pengorganisasiannya, ini mengerjakan ini udah. Yang persoalan sekarang bagaimana implementasinya. Itu. Jadi kalau ini sudah bergerak, alhamdulillah. Kemarin kita lakukan, jadi saya mengundang seluruh ketua TPPS, ya 24 kabupaten saya undang. Alhamdulillah kemarin, ya kita rangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama untuk pelaksanaan. Alhamdulillah kita lakukan itu dan sudah ada beberapa kabupaten yang menindaklanjuti. Salah satunya adalah Kabupaten Goa dan saya diundang kemarin untuk membahas, ya kita bahas bersama di aksi 3 yaitu Rembuk Stunting. Kemarin juga dengar ada peluncuran program baru nih Bu, Dahsyat. Bukan Dahsyat, bukan ya Bu ya? Masih banyak. Banyak ya. Tapi Dahsyat ini sendiri sebenarnya tujuannya apa? Ya, jadi begini. Setelah Perpres ini memang BKKBN ya meluncurkan lagi program namanya Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting. Tapi kita jangan berpikir ini dapur umum. Maaf, bukan. Ya, karena modelnya lain. Tergantung dari inovasi masing-masing kabupaten. Ya, contoh
Dasar bisa jadi. Saya sempat mengunjungi salah satu adik-adik yang lagi ikut KKN, dan mereka itu sudah mau ditarik, mereka seminar, dan saya diundang, saya langsung ke sana di kota Parepare, ya, dengan Universitas Muhammadiyah, ya, kalau saya nggak salah, Poltekkes juga. Kemarin kami juga diundang di di Parepare dengan ada Bone, ya, kalau saya nggak salah kemarin, ya. Itu mereka kan kita sudah sosialisasi untuk meluncing namanya Dasat, ya. Dasat mereka itu buat dasatnya seperti ini. Di sudut-sudut yang ada di kelurahan, ya, apakah di desa atau kelurahan, itu ada papan informasi yang dibuat itu adik-adik mahasiswa KKN. Infonya jadi misalnya info program atau info apa, ya, Gizi, itu ya itu tergantung adik-adik, ya. Itu di situ. Oh, ternyata usia 7 bulan sampai 1 tahun ini loh makanan yang bergizi yang paling bagus, gizinya sekian. Itu ada info. Oh, ibu hamil cocoknya ini konsumsi. Itu Dasat. Dapur Sehat Atasi Stunting. Kemudian bekerja sama dengan Kabupaten Pangkep kemarin. Karena itu kita datangkan 7 negara, ya, negara-negara sahabat, ya, seperti dari Kanada, kemudian dari Filipina, kemudian dari Cina. Delegasi-delegasi, ya, delegasi, ya. Okay. Salah ada Amerika kemarin, ya, ada 7 itu, Mosambik, ya, dengan Seychelles. Itu mereka datang melihat seperti apa langkah pemerintah Indonesia dalam percepatan penurunan stunting. Ya, itu datang. Kemudian ada 2 organisasi dunia, itu datang dari UNICEF dengan WHO. Itu mereka datang melihat seperti apa, dan itu kita bawa kunjungan ke Kabupaten Pangkep, dan luar biasa responnya. Oh, luar biasa untuk Indonesia dalam melakukan percepatan penurunan stunting, ya. Berarti perhatian terhadap stunting ini bukan hanya dipikirkan di dalam negeri sendiri, tetapi juga ada sudah, ya. perhatian karena dari dunia. Negara-negara itu kan mau melihat seperti apa ini. Kok Indonesia? Karena saya sempat diskusi, ya. Kami makan malam dengan tamu, ya. Kenapa Indonesia masih tinggi? Karena dia lihat makanannya. Dia tanya, ini makanan lokal? Yeah. Oh ya, ini tidak ada impor. Ini lokal semua. Kok masih ada stunting? Oh, ada stuntingnya Indonesia. Nah, tapi terakhir nih Bu, mungkin juga kita rasanya tidak mau menutup, ya. Balik lagi Bu, walaupun kita mengatakan bahwa stunting itu bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga karena informasi. Tapi lagi-lagi sebagian besar ini adalah masalah ekonomi itu sendiri, sehingga ada keluarga yang mau tidak mau mengganti susu formula dengan air taji mungkin, atau kalau daerah kita lebih banyak air teh, ya, Bu, ya. Nah, bagaimana caranya atau apa mungkin solusi langkah yang dilakukan dari BKKBN sendiri untuk bisa mengatasi masalah itu sendiri? Oke, ya, tentunya kami memulainya dari data. Ya, data itu kan sudah ada, datanya sudah ada. Ini proses untuk menarik data ini. Sementara itu kita masing-masing desa. Ya, kemudian akan kita lihat, karena akan kita gunakan satu data. Jangan sampai sana datanya sini, ya, di lapangan lain, kan kacau, ya. Datanya ini satukan seperti apa, lihat benar tidak di lapangan, itu yang. Nah, kemudian ini dipegang oleh TPK, tim pendamping keluarga, ada Punyung 8KB, ada dari kader pembangunan manusia, itu kan kita berkolaborasi di lapangan, ya. Itu dulu kita memulai dari data. Dari data inilah intervensi yang dilakukan, itu akan mudah sekali kan. Oh, ternyata dia stunting bukan karena persoalan ekonomi, bisa jadi. Ya, ternyata dia stunting, karena lingkungannya, misalnya dia tidak mampu untuk mengakses air bersih. Gimana? Ya, seperti antara lain. Kalau baliknya ke masalah ekonomi, yang kalau akan dilakukan? Seperti misalnya, ternyata keluarganya memang kepala keluarganya enggak bekerja, dan itu ada datanya. Ada data by name address berbasis NIK. Itu ada yang hasil pendataan yang dilakukan oleh BKKBN tahun 2021. Dan ini sementara itu yang kita sosialisasi, dan sudah ada yang sudah dimanfaatkan, kita udah serahkan datanya. Tinggal sekarang dipilah tuh data karena sudah 1 tahun datanya. Ya, tetapi diupdate terus. Ada pembaharuan. Ya, diupdate setiap 6 bulan kita update, ya.
Dan Ibu terima kasih banyak Ya. sudah hadir di Kopi Tumpah untuk hari ini di episode dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Selamat Hari Keluarga Nasional Ibu. Terima kasih banyak. Semoga nanti ada waktu karena tadi banyak sekali sebenarnya data. Ibu udah bahas PIK tadi ya Bu ya, sudah bahas ini Salam genre itu. salam genre ini langsung Tagline-nya. pengen bahas banyak nih, cuman durasinya waktunya. Yang intinya kami ucapkan terima kasih banyak sekali Ibu makasih, Rita ya. sudah berkunjung kemari, Oke, sudah berbagi ya. informasi juga kepada para pemirsa Bukamata News, dan tentunya kita harapkan nanti di waktu lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lebih banyak Banyak dan lebih dalam lagi. Terima kasih pemirsa juga sudah menyaksikan tentunya kita di Kopi Tumpah dalam rangka Hari Keluarga Nasional 2022. Akhir kata saya Nana Jamal pamit undur diri, sampai jumpa. Salamat ya, tak pada salamat.